Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Siti Lestari. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dilatasi atau perkalian. Beberapa contoh proses dilatasi pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada fasilitas digital zoom pada handphone. Kalian tentu pernah menggunakannya. Ketika kalian mau memperbesar ukuran huruf di handphone, kalian besarkan, kecilkan. Nah, itu adalah proses dilatasi. Contoh yang kedua ada penggunaan mikroskop. Kalian juga sering melakukannya ketika di lab IPA atau kalian pernah praktek IPA untuk mengamati sel-sel tumbuhan atau sel hewan atau sel apapun yang ukurannya sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat dengan mata, maka kalian menggunakan mikroskop agar sel-sel itu kelihatan lebih besar dan jelas sehingga mudah diamati. Contoh yang ketiga yaitu pengeditan ukuran foto. Kalian tentu pernah disuruh mengumpulkan foto, ya, baik itu ukuran 2x3, 3x4, atau 4x6. Nanti kalian bisa edit sesuai keinginan kalian. Itu juga proses dilatasi. Jadi, apa itu dilatasi? Dilatasi yaitu proses perubahan ukuran suatu bangun tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Jadi, yang berubah hanya ukurannya. Semakin besarkah atau semakin kecil? Bentuknya mah tetap. Selanjutnya, ada dua istilah yang perlu dipahami pada dilatasi. Yang pertama, ada faktor skala, yaitu faktor yang menentukan ukuran perbesaran atau pengecilannya. Yang kedua, ada titik pusat. Pada kelas 9 ini, titik pusat masih dibatasi pada titik asal atau titik 0,0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, proses dilatasi dapat kita lihat ketika segitiga ABC warna hitam diperbesar menjadi segitiga ABC warna hijau atau diperkecil menjadi segitiga warna orange. Nah, jika X, Y dilatasi dengan faktor skala K dan titik pusat O 0,0, maka akan diperoleh bayangan di titik KX, KY. Atau dapat dituliskan AX, Y tanda panah D O, K A aksen KX, KY. D itu lambang dilatasi, O adalah titik pusat, dan K adalah faktor skala. Itu adalah rumus dari proses dilatasi. Jadi gampang sekali. Untuk dilatasi tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Agar lebih jelas lagi, maka perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Bayangan titik A min 6,9 oleh dilatasi O, 1/3 adalah titik-titik-titik. Yuk kita selesaikan. Kita jawab ya. Langkah awal tetap kita tulis dulu. Di sana diketahui dilatasi, berarti tulis rumus dilatasi. AX, Y dilatasi oleh D O, K, maka hasilnya adalah A aksen KX, KY. Oke, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah A min 6,9 ditulis di sini min 6,9, kemudian dilatasi dengan faktor skala, dengan titik pusat O dan faktor skalanya adalah 1/3. Di sana sudah langsung ditulis O, 1/3. Maka A aksen atau bayangannya yang kita cari adalah, tinggal masukkan rumusnya. KX, KY, berarti K dikali X. K-nya di sini adalah 1/3. Berarti K-nya diganti 1/3 dikali X. X-nya adalah min 6. K dikali min 6, KY. K adalah 1/3 dikali Y. Y-nya adalah 9. Masukkan di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. A aksen yaitu 1/3 dikali min 6 plus kali min. Min 1/3 kali 6 berarti 6 tinggal dicoret dengan 3. Ini dicoret ya. Habis 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga 1 kali 2 adalah 2.
1/3 kali 9. Tinggal dicoret hasilnya sini 3. Oke. Jadi bayangan dari titik itu diperoleh adalah A aksen min 2,3. Gampang sekali. Selanjutnya contoh yang kedua, A aksen yaitu 4,-6 adalah bayangan A oleh dilatasi O,2. Koordinat titik A adalah titik. Artinya kita disuruh mencari titik awalnya, ya. Langkah awal tetap tulis dulu rumusnya, dilatasi yaitu A X, Y dilatasi oleh O, K, hasilnya adalah A aksen KX, KY. Itu adalah rumus. Kemudian masukkan yang diketahui. Yang diketahui A aksen adalah bayangan, berarti A aksen. Tulis di bagian A aksen. A aksen 4,-6 oleh dilatasi O,2. Ini ditulis dilatasi O,2. Titik awalnya belum diketahui, yaitu X, Y. Kita mau mencari titik X, Y. Caranya dilihat di sini A aksen KX, KY, sementara diperoleh A aksen 4,-6. Sehingga KX itu sama halnya dengan 4 dan min 6 itu milik dari KY. Kita jabarkan di sini. Berarti KX sama dengan 4. Yuk, K. K itu faktor skala. Dari D, O,2 berarti 2 ini sebagai K. Maka K-nya diganti 2. 2X sama dengan 4 tetap atau X sama dengan 4. 2X artinya 2 kali X. Kalau pindah jadi bagi 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 4 bagi 2, 2. Itu yang pertama. Kemudian yang belakang, min 6 itu milik KY. Maka kita jabarkan juga. KY sama dengan min 6. K lagi-lagi faktor skala. Di sini diketahui 2. Maka K diganti 2. 2Y sama dengan tetap, min 6 juga tetap. Atau Y sama dengan min 6, 2Y, 2 kali Y. Sehingga kalau dipindah menjadi bagi. Ya, atau Y sama dengan min dibagi plus, min 6 dibagi 2, 3. X ketemu, Y ketemu. Artinya koordinat titik A diketemukan, yaitu X, Y. X-nya 2, Y-nya adalah min 3. Sangat gampang. Oke, contoh yang terakhir. Diketahui titik 8,-12 adalah hasil dilatasi dari titik 2,-3 dengan pusat dilatasi 0,0. Besar faktor skala adalah titik-titik. Nah, kalau dari soal ini ternyata titik awal dengan bayangannya sudah diketahui. Dan pusat dilatasinya pun juga di pusat 0,0 atau di titik O. Kita disuruh mencari faktor skala atau tidak lain kita mau mencari K. Nah, kita jawab. Caranya tetap tulis rumus dulu. Rumus dilatasi AX, Y dilatasi oleh D, O, K. Hasilnya adalah A aksen KX, KY. Seperti ini. Nah, yang diketahui titik 8,-12 adalah hasil dilatasi. Berarti 8,12 adalah bayangan atau A aksen. Kita tulis di sini. 8,-12. Kemudian dilatasi sama persis O, K. Ya, O-nya sama karena titiknya 0,0, K. Nah, hasil dilatasi dari titik, berarti ini titik A-nya 2,-3. Tulis di sini. Nah, seperti itu kalau kita masukkan ke dalam rumus. Kita mau mencari K ini berapa? Nah, dari sini maka diperoleh A aksen 8,-12. A aksen KX, KY.
Sehingga 8 itu tidak lain adalah KX dan min 12 tidak lain dari KY. X-nya 2, Y-nya adalah min 3. Kita dari yang diketahui kita jabarkan. 8 adalah KX atau kita jabarkan KX sama dengan 8. K itu faktor skala yang mau kita cari sehingga tetap K. X adalah di sini X-nya 2, berarti X diganti 2 sama dengan tetap 8 juga tetap. Atau K sama dengan 8 kali pindah jadi bagi. Atau K sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ini perlu dijabarkan tidak? Tidak usah. Karena kalau dijabarkan pun hasilnya juga akan sama. Ketemu K sama dengan 4. Jadi, ketika mencari faktor skala, pilih salah satu saja. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dan beberapa contoh soal tentang dilatasi atau perkalian. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa dicatat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.